Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Pratama dengan NIM 333210048 dari jurusan Teknik Industri tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi keseimbangan kimia part 1. Poin yang akan saya bahas terdapat 5 poin. Yang pertama, pengertian reaksi keseimbangan. Yang kedua, syarat-syarat terjadinya keseimbangan. Yang ketiga, menentukan tetapan keseimbangan berdasarkan konsentrasi homogen dan heterogen. Yang keempat, ada menentukan hasil bagi reaksi. Yang kelima, hubungan Kc dan Q. Yang pertama, pengertian reaksi keseimbangan kimia. Konsep kesetimbangan merupakan dasar ilmu kimia. Dalam kenyataannya, reaksi kimia yang bersifat reversibel dalam sistem tertutup pada keadaan akhir akan didapatkan kesetimbangan antara reaktan dan produk. Selain itu, gangguan dari luar juga akan mempengaruhi proses kesetimbangan. Kesetimbangan kimia terjadi pada reaksi yang reversibel. Hal ini biasanya disebut dengan kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan dinamis itu sendiri ialah proses bolak-balik dengan laju yang sama untuk kedua arah. Kondisi setimbang akan tercapai apabila laju pembentukan produk sama dengan laju kembali penguraiannya. Dengan kata lain, laju kiri sama dengan laju ke kanan. Untuk persamaan reaksinya sendiri sebagai berikut, di mana A menunjukkan koefisien dari zat tersebut dan tanda panah menunjukkan reversibel atau reaksi bolak-balik. Selanjutnya ada syarat-syarat terjadinya kesetimbangan. Terdapat 3 syarat. Yang pertama ada reaksi bolak-balik atau biasa kita sebut reversibel. Reaksi bolak-balik terdapat 2, yaitu reaksi satu arah atau irreversibel dan reaksi 2 arah atau reversibel. Contoh reaksi satu arah adalah pembakaran, di mana produk tidak akan bisa menjadi reaktan. Yang kedua, bersifat dinamis. Jika kita melihat kesetimbangan secara makroskopis, kesetimbangan kimia tidak akan mengalami perubahan, atau dalam kata lain statis. Sedangkan jika kita melihat secara mikroskopis, kesetimbangan kimia berjalan dalam 2 arah. Yang ketiga ada sistem tertutup, di mana zat-zat dalam reaksi tidak akan meninggalkan sistem. Selanjutnya ada tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan ialah perbandingan hasil kali konsentrasi dari produk yang dipangkatkan koefisiennya dengan hasil kali reaktannya yang dipangkatkan koefisien. Tetapan kesetimbangan konsentrasi terdapat 2 bagian, yaitu yang pertama ada tetapan kesetimbangan konsentrasi homogen dan tetapan kesetimbangan konsentrasi heterogen. Tetapan kesetimbangan konsentrasi homogen artinya reaksi kesetimbangan memiliki fase yang sama antara produk dan reaktan. Produk dan reaktannya dapat dalam fase gas atau larutan. Untuk rumusnya sendiri, Kc sama dengan konsentrasi C pangkat koefisien dikali konsentrasi D pangkat koefisien dibagi konsentrasi A pangkat koefisien dikali konsentrasi B pangkat koefisien. Sebagai contoh, kesetimbangan dalam sistem gas-gas. N2 dalam fase gas ditambah 3H2 dalam fase gas akan membentuk 2NH3 dalam fase gas juga. Yang selanjutnya ada tetapan kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen artinya reaksi kesetimbangan memiliki fase yang berbeda antara produk dan reaktan. Sebagai contoh, kesetimbangan dalam sistem padat gas. CaCO3 dalam fase gas akan terubah menjadi CaO dalam fase solid ditambah CO2 dalam fase gas. Selanjutnya, ada contoh soal. Dalam ruang 5 liter dimasukkan 0,5 mol N2 dan 0,4 mol O2. Menurut reaksi N2 dalam fase gas plus O2 dalam fase gas
membentuk 2NO dalam fase gas. Setelah setimbang, terdapat 0,2 mol N2, hitunglah Kc-nya. Yang kita ketahui mol mula-mula dari N2 dan O2 dengan N2 molnya ialah 0,5 mol dan O2 0,4 mol. Kemudian nilai dari NO setelah setimbang ialah 0,2 mol. Kemudian kita masukkan ke dalam MRS disetimbang. Selanjutnya kita mengetahui reaksi dari NO yaitu 0,2 mol dan reaksi N2 dan O2 dengan menggunakan perbandingan koefisien, maka masing-masing koefisiennya dari N2 ialah 0,1 mol dan O2 0,1 mol, sehingga kita mengetahui mol dari O2 dan N2 ialah O2 0,3 mol dan N2 ialah 0,4 mol. Maka kita dapat mengetahui molaritas dari masing-masing zat. Yang pertama ada N2. Untuk rumusnya N setimbang dibagi volume. N setimbang dari N2 ialah 0,4 mol dibagi 5 liter, sama dengan 0,08 molaritas. Yang O2 ialah hasilnya 0,06 molaritas. Yang NO hasilnya 0,04 molaritas. Setelah mengetahui molaritas dari tiap zat masing-masing, kita dapat mencari Kc-nya. Setelah itu, hasil dari Kc dari persamaan reaksi di atas ialah 1/3 hasilnya. Selanjutnya ada hasil bagi. Hasil bagi reaksi adalah besaran yang memberikan pengukuran jumlah relatif produk dan reaktan yang ada dalam campuran reaksi. Untuk reaksi dengan stoikiometri keseluruhan yang terdefinisi dengan baik pada titik tertentu. Pada setiap titik reaksi, formula konsentrasinya mirip dengan yang ada pada tetapan keseimbangan, yang mana disebut hasil bagi reaksi. Untuk rumusnya sendiri, sama dengan pada tetapan keseimbangan. Selanjutnya, jika Q sama dengan Kc, maka reaksi telah mencapai keseimbangan. Selanjutnya, Q lebih kecil dari Kc, maka reaksi akan berlangsung dari arah kiri ke kanan sehingga mencapai keseimbangan. Jika Q lebih besar dari Kc, reaksi akan berlangsung dari arah kanan ke kiri hingga mencapai keseimbangan. Sebagai contoh, gas coklat NO2 berada dalam keseimbangan dengan gas tak berwarna N2O4. Kc-nya diketahui, kita tinggal ditanyakannya Kc lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan Kc. Jadi untuk jawabnya, kita tinggal mencari Q-nya. Yang mana kita tinggal produk dari molaritas dari produk dibagi molaritas dari reaktannya. 0,025 molaritas dibagi 0,015 pangkat 2, hasilnya ialah 110. Jadi kesimpulannya, Q lebih kecil dari Kc sehingga reaksi belum mencapai keseimbangan. Untuk mencapai keseimbangan, sebagai N2 harus berubah menjadi N2O4. Jadi konsentrasi N2O4 semakin besar dan konsentrasi NO2 berkurang, sehingga Q sama dengan Kc. Selanjutnya ada hubungan Kc dan Q. Hubungan Kc dan Q terdapat persamaan reaksi. Yang pertama ada reaksi acuan. Yang kedua ada reaksi dibalik. Yang ketiga ada reaksi dua langkah. Yang keempat ada reaksi dikalikan dengan N. Yang kelima ada reaksi dengan padatan atau zat cair murni. Misal A dengan fase solid dan B dengan fase liquid. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.